Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Asrarus Sum sampai apa yang disebutkan oleh musannif, apa yang beliau sampaikan pada terakhir, bahwa seluruh ibadah hanya milik Allah, betul, tetapi ada kekhususan puasa yang disandarkan khusus pada Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya. Sebagaimana seluruh dunia, seluruh tanah ini kepemilikan Allah, tapi Allah sandarkan Baitullah, ya, rumah Allah yang ada di Mekah, Ka'bah Musyarrafah, karena ada kekhususan tersendiri. Nah, itu maksudnya. Nah, disebut kenapa ibadah puasa itu lebih dikhususkan spesifiknya kepada Allah, karena disebutkan oleh musannif lima nayin, karena ada dua arti. Ahaduhuma anas-shaum kaffun wa tarkun. Nah, salah satu keduanya bahwa puasa itu kaf, menahan. Menahan dari segala apa yang tidak dibolehkan. Menahan. Makan, minum, ya kan? Dia tahan. Melakukan hubungan sama istrinya, dia tahan. Tuh. Wa tarkun, dan meninggalkan. Jadi menahan dan meninggalkan. Ini adalah inti dari arti takwa kepada Allah. Wa huwa fi nafsihi, sedangkan puasa itu di dalam zatnya sirrun, ada rahasia, laisa fihi amal yusyahad. Tidaklah di dalam pekerjaan itu bisa disaksikan. Tidaklah puasa itu pekerjaan disaksikan. Enggak bisa dilihat. Apa bedanya kita sama orang nggak puasa? Sama-sama aja. Ngobrol, ya kan? Cuman kita terkadang dilemesin badan kita, badan biasa aja. Orang kerja biasa dengan puasa, ya, dia bekerja, dia ngajar, dia biasa aja. Tapi kalau ibadah yang lain kan ada kekhususan, keadaan yang khusus, sholat, keadaan yang khusus, ruku, i'tidal, ada keadaan khusus. Tapi kalau puasa nggak ada berbeda dengan orang nggak puasa. Tuh. Fajami'u a'malit ta'ati bimashhad minal khalqi wa mar'an. Dan seluruh pekerjaan ibadah itu bisa disaksikan oleh makhluk dan bisa di dalamnya menimbulkan sifat riya. Betul ya? Sifat riya. Terlihat darinya. Dia mau ujub, mau riya, bisa dalam pekerjaan itu. Tapi puasa nggak ada perbedaan dengan orang nggak puasa. Wasum la yarahu illallahu ta'ala. Sedangkan puasa itu tidak melihatnya melainkan Allah. Fa innahu amal fil batin bisabril mujarrad. Maka sungguhnya puasa itu adalah perbuatan di dalam kaitannya dengan kebatinan, kaitan dengan yang di dalam. Bisabril mujarrad, dengan semata-mata sifat sabar. Udah, semata-mata sifat sabar. Innallaha la yanzur ila suwarikum wa la a'malikum walakin yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Itu maksudnya itu. Jadi keistimewaan puasa ini dinisbahkan kepada Allah, karena hanya Allah yang tahu. Berbeda dengan amal yang lain. Haji, zakat itu amal zahir, tapi puasa amal batin. Wa tsani annahu, nah, sebab yang kedua kenapa puasa itu disandar kepada Allah, gahrun li aduillah. Ini sebagai penghancuran, penindasan untuk musuh Allah. Fa inna wasilah syaitan la'anallah asyahwat. Dikarenakan perantara syaitan untuk menghancurkan hamba Allah dengan syahwat. Begitu. Bagaimana syaitan menghancurkan hamba kalau tidak ada syahwatnya? Nggak mungkin. Jadi senjatanya nggak ada dia. Nah, ketika kita nggak berpuasa, itu syahwat kita semua terlihat, bisa dilakukan. Mau makan ini, mau minum ini, mau melakukan maksiat apapun bisa. Tapi ketika puasa, semuanya ditahan. Pintu semuanya ditutup, dikunci. Makanya kemarin kita katakan hadits Nabi, likulli syai'in bab wa babul ibadati as-shaum. Pada setiap sesuatu ada pintu, sedangkan pintu ibadah adalah puasa. Wa innamat taqwa syahwatu bil akli wa syurbi. Dan hanya saja
kuatnya syahwat itu dengan sebab makan dan sebab minum. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam inna syaitan la yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir, arti masuk ke dalam diri manusia ya, layaknya aliran darah dengan sangat cepatnya masuk ke seluruh organ tubuh kita. Masuk seluruh organ tubuh kita, mata, telinga, semua. Sebagaimana darah ngalir semua ke dalam seluruh anggota tubuh kita. Fadayyiqu majariyahu bil ju', maka sempitkanlah saluran-saluran masuknya syaitan itu dengan kita lapar. Dan lapar itu tergambar dengan puasa. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, dan demikian pula apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah, dawimi, berkesinambunganlah qar'a babil jannah, mengetuk pintu surga. Qalat bimadza? Sayyidah Aisyah bertanya, dengan apa? Qala sallallahu alaihi wasallam bil ju', dengan lapar. Wasatati fadail ju' fi bab syarih at-ta'am wa ilajihi min rub'il muhlikat. Nanti akan datang ya pembahasan tentang keistimewaan sifat lapar lantaran dari serakahnya manusia makan dan bagaimana cara mengatasi atau menghilangkan dari sifat rakus itu. Falamma kana shaum 'ala al-khusus gam al-syaitan. Nah, maka tak kala puasa itu mengkhususkan hanya puasa doang, qam'an, penghancuran untuk tipu daya syaitan, wasaddan li masalikihi, dan menutupi dari setiap jalan-jalan, masalik turuk, jalan-jalannya, wa tadyiqan li majarihi, dan mempersempit aliran-alirannya, disempit. Istahaqqa takhsis bi nisbatillahi lillahi azza wajal. Nah, mengkhususkan, berhaklah pengkhususan puasa itu nisbahnya kepada Allah. Kenapa? Fa fi qam'i aduwillah nasratullah. Di dalam menghancurkan musuh Allah itu adalah penolongan kepada Allah. Ketika musuh hancur, itu sebagai penolongan Allah. Penolongan untuk Allah. Wa nasratullah ta'ala mauqufatun ala nasratillah. Sedangkan pertolongan Allah tergantung atas tertolongnya si hamba. Kalau hambanya tertolong, otomatis Allah tertolong. Nah, kalau Allah Ta'ala seperti apa? Seperti nazirnya nih, seperti misalnya in tansurullaha yansurkum, jikalau kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Arti ketika kalian melakukan perintah, menegakkan syariah, menjauhkan segala apa yang Allah laknat, Allah larang, maka disitulah pertolongan Allah terus diberikan tanpa ada henti. In tansurullah yansurkum. Bukan itu saja, wa yuthabbit aqdamakum, dan memantapkan kaki-kaki kalian. Artinya apa? Memantapkan dari pemikiran kalian, dari prinsip kalian, nggak tergoyahkan dengan tuntutan kehidupan apapun. Rongrongan hidup, atau celaan orang, atau hinaan tetangga, atau apapun. Kalau kita menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangannya, itu semuanya kita bisa lalui dengan kenikmatan, dengan kesenangan. Lihat. Itu yang disebut halawatul iman, manisnya iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicinta melebihi dari seluruh keduanya. Fal bidayah bil jahdi minal abdi. Nah, permulaannya adalah kemampuan si hamba. Puasa dulu supaya godaan syaitan tidak masuk ke dalam diri dia. Kalau sudah dia puasa, disitulah pertolongan Allah terus diberikan. Wal jaza. Nah, sedangkan balasan itu bil hidayah minallah. Balasannya adalah petunjuk dari Allah. Allah mudahkan segalanya. Allah selesaikan segala urusannya itu. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Walidzalika qala ta'ala walladzina jahadu fina, dan siapa orang jahadu, melawan nafsunya untuk kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan berikan petunjuk menuju jalan-jalan kami. Akan datang kalian dengan jalan kami dengan mudah.
Apa itu jalan-jalan Allah? Keridhaan, ya. Ketentraman hidup, ketenangan hati, gampang segala urusan. Udah. Karena dengan mujahadah kita lawan dengan cara apa? Dengan puasa. Nah, wa qala ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum melainkan kaum tersebut yang merubah keadaan diri mereka sendiri. Minta surga ya tanpa adanya amal, itu minal junun, dari sifat gila seperti itu. Jadi harus dengan amal. Wa innamat taghyir bi kasri syahwat. Hanya saja perubahan itu Allah bakal berubah keadaannya dengan apa? Dengan hancur kasri syahwat, hancurkan syahwat. Fahiya marta'u syayatin. Dialah tempat tamannya, tempat bermain-main, tempat tamannya syaitan. Wa mar'ahum, tempat mengembala mereka, tempat berkumpulnya mereka. Famadamat mukhsibatan, selama syahwat itu subur di dalam jiwa kita, syahwat masih di dalam kita penuh. Lihat. Lam yanqati taradduduhum, tidak akan putus bolak-baliknya mereka. Ya, karena ada bunga, karena ada taman pada jiwa kita, dia bakal terus datang kepada kita. Makanya Sayyidina Hasan Syadzili mengatakan ad-dunya ibnatu iblis. Dunia itu anak perempuannya faman ahabbaha kathurat taraddu abihi ilaih. Siapa yang cinta kepadanya, maka bakal sering ketemu abahnya. Bakal sering ketemu iblis. Faman dakhala biha agama bil kulliyah fi. Kalau seandainya sudah menikahi anaknya, udah bertengger tuh iblis kepada dia. Gitulah. La min qati taradduduhum, tidak akan terputus bolak-balik mereka. Wa madamu yataraddadun. Nah, selama syaitan itu bolak-balik ke hatinya, lam yankashif lil abdi, tidak bakal terungkap bagi seorang hamba jalalullah. Tidak akan terungkap rahasia Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, enggak terungkap. Wala wa kana mahjuban an liqa'ih, dan dia tertutup dari berjumpa kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laula anna syayatin yahumun ala qulubani Adam. Kalau seandainya syaitan itu tidak yahumun, artinya tufun, berputar-putar, maksudnya tidak masuk ke dalam hatinya manusia, la nadharu, niscaya pasti mereka bakal melihat malakutis samawat, keajaiban yang Allah tampakkan di seluruh seantero, seluruh alam semesta. Seperti malam Lailatul Qadar. Oke, para orang-orang kasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, setiap malamnya adalah Lailatul Qadar. Setiap malam mereka Lailatul Qadar. Setiap apa yang mereka jumpai, mereka yakinkan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Begitu. Nah, itu hebat. Kenapa? Karena nggak ada dalam jiwanya ini syahwat. Syahwatnya hanya zikrullah. Ya, masyahwat ila li dzikrillah. Ya, syahwatnya hanya zikir. Ingat Allah, nggak lagi. Famin hadzal wajhi shara shaum babal ibadah. Maka dari tinjauan inilah puasa menjadi pintu ibadah. Wa shara junnah, dan menjadilah puasa itu tameng perisai yang kuat. Wa idza azamat fadilatuhu ila hadzal had, dan jikalau besar agung keistimewaannya sampai batasan ini, fala budda min bayan syurutihi dhahirah wal batinah, maka harus dijelaskan syarat-syarat yang zahir, syarat-syarat yang batin. Harus jelaskan supaya nanti tidak terjerumus pada kebodohan. Berapa banyak orang puasa nggak mengetahui ilmu, terbentur dengan ilmu, akhirnya dia nggak tahu, tanpa dia sadari dia batal puasanya. Kalau sudah batal puasa, apa yang diharapkan dari nilai puasanya? Ya kan? Apa yang diharapkan dari puasa? Apa yang diharapkan dari hebatnya puasa? Kalau puasanya tersebut sendiri sudah batal, sudah tidak dipandang oleh Allah. Maka harus, nah lihat Imam Ghazali membahas tentang syarat baik dari segi zahir dan segi batin. Wa bi dzikri arkanihi, nanti akan disebutkan rukun-rukun puasa. Wa sunanihi, sunah-sunahnya nanti akan disebutkan. Bi ta'jil, mempercepat. Oh, dipercepat. Ketika sudah terbenam matahari, jangan nunggu-nunggu. Ada sebagian nunggu
ya nunggu, atau dia sholat dulu mungkin. Nah itu nggak benar. Datang terbenam matahari, yakin, langsung dibuka. Udah. Nah juga muadzin begitu, jangan makan kurma, makan kolak, es buah, udah semuanya baru azan. Jangan, sekedar batalin dulu. Syarat batalin, langsung dia azan. Akhirnya orang bingung kan. Ini pas dibuka baru azan tahunya. Nah, itu akan kita sebutkan nanti pembahasan demikian secara terperinci. Wa nubayyin dzalika bi thalathati fusul, dan kami akan jelaskan demikian itu dengan 3 fasal, ya. Al-fasl al-awwal fil wajibat was sunanidh dhahirah wal lawazim ifsadihi, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa tahiyyatu fi assalamu akhiruhum da'um alhamdulillahi rabbil alamin.